Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di program News from the Future, di mana hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda buat kita semua. Kita percaya kita akan melihat kebangkitan generasi muda atas Indonesia. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai Halloween dan kekristenan dan kebangkitan generasi muda. Mari kita simak bersama-sama dan jangan lupa minta kuasa darah Yesus untuk tutup bungkus setiap kita pada malam hari ini. Saudara, Halloween dirayakan oleh mereka yang tidak mengenal Kristus pada tanggal 30 Oktober. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu bertepatan 2 hari setelah peristiwa Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa salah satu batu loncatan sejarah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda, saudara. Karena dari Sumpah Pemuda lah pemuda-pemuda bersatu dan mulai mewujudkan impian mereka atas Indonesia, yaitu impian Indonesia Merdeka. Karena itu setiap merayakan peringatan Sumpah Pemuda ada harapan baru yang kembali muncul, bahwa Tuhan akan bangkitkan generasi muda untuk mewujudkan impiannya bagi bangsa ini. Tetapi hati-hati saudara, iblis walau telah kalah di atas kayu salib, dia tidak mau menyerah. Dia mau ikut membajak kedahsyatan generasi muda dan memakai generasi ini untuk kepentingan agenda kegelapan. Salah satu cara untuk iblis membajak generasi muda adalah perayaan Halloween. Jadi kenapa orang Kristen, kita anak-anak Tuhan tidak boleh merayakan Halloween? Mari kita simak baik-baik di video hari ini. Saudara, saya membagikan prophetic research ini, jadi kita lihat dari kesaksian khususnya di luar negeri, di Amerika Serikat, ada witchcraft atau penyihir-penyihir yang bergerak di bidang okultisme, kegelapan, dan mereka praktisi okultisme yang sangat kuat dulunya, tapi mereka bertobat dan akhirnya mereka menjadi hamba Tuhan. Dan ketika mereka percaya Tuhan Yesus, mereka membongkar sebenarnya apa sih yang terjadi di Halloween. Mereka membongkar kenapa anak-anak Tuhan gak boleh merayakan Halloween. Saya akan bagikan dengan singkat, padat dan jelas. Ini merupakan dari kesaksian dari 2 orang, mantan penyihir, mantan witchcraft di Amerika Serikat, dan dia bertobat dan diwawancari oleh Seth Roth, hamba Tuhan Seth Roth di Supernatural. Dan orang ini sangat luar biasa dipakai Tuhan. Orang yang tadinya penyihir, orang yang tadinya menyembah setan, okultism, tapi akhirnya dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan bahkan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Saudara, apa yang beliau sampaikan adalah, pertama, Halloween adalah the devil month. Halloween itu adalah bulannya para setan. Halloween itu merupakan ceremony witchcraft. Halloween adalah perayaan para penyihir-penyihir. Wow, ini mengerikan sekali saudara. Dimana waktu Halloween itu sebenarnya kalau anak-anak Tuhan, kau dan saya gereja Tuhan, ambil kesempatan ini untuk melakukan peperangan rohani, kita akan melihat dan menyaksikan bahwa ada pertempuran yang maha dahsyat di alam roh, yaitu pertempuran antara kerajaan surga dan kerajaan kegelapan. Karena Halloween ini adalah waktu yang sangat krusial untuk kita anak-anak Tuhan untuk fight in the spiritual warfare, untuk kita bertempur di era peperangan rohani. Di musim Halloween, di hari Halloween, demonize atau atmosfer iblis itu paling kuat sepanjang tahun, saudara. Jadi sepanjang bulan Januari sampai Desember, di bulan Halloween, di Oktober akhir ini adalah atmosfer setan yang paling kuat. Dan yang mengerikannya, Halloween itu dibuat menjadi sesuatu yang fun, sesuatu yang lucu, sesuatu yang kayaknya gaul, modern, sehingga banyak anak Tuhan menjadi comfort, menjadi nyaman, menjadi compromise, menjadi kompromi. Padahal mereka nggak tahu di balik itu semua ada agenda iblis yang sangat mengerikan, saudara. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan Revelation hari ini, kita pakai setiap perlengkapan senjata kita. Fight the good fight. Tuhan katakan fight the good fight of faith. Kita lakukan peperangan iman kita dengan kuasa darah Yesus. Hari-hari ini banyak pakai kuasa darah Yesus. Kita sudah menang karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Setiap iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan darah Yesus sudah ada buat setiap kita yang berkata tetelestai, it is finished. Tetapi yang kita harus tahu, iblis belum menyerah. Dia sudah kalah, tapi kita harus deklarasikan kemenangan kita. Kita harus rebut dan kita harus kumandangkan kemenangan daripada anak-anak Tuhan. Saudara, menurut hamba Tuhan ini, dia orang mantan penyihir, bulan ini Halloween adalah the month di mana
the biggest arsenal, yaitu tempat penyediaan senjata terbesar iblis dikeluarkan di bulan ini. Dan iblis sedang berencana untuk menyerang gereja Tuhan, keluarga, pemerintahan, dan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut tidak dapat menerima pengenapan janji Tuhan di musim yang baru, di tahun 2022. Ketika saya mendengar ini, dan ketika kita melakukan prophetic research, kita bertanya, kita berdoa, dan kita download daripada surga, pemimpin-pemimpin kami juga mendapatkan hal yang sama, bahwa hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri kita. Hati-hati, jangan sampai di bulan ini kita tidak berwaspada dan tidak melakukan doa yang luar biasa, yang berapi-api. Karena iblis berusaha begini saudara, membuat blokade, membuat penghalangan, membuat penundaan di bulan Oktober, sehingga di 2 bulan terakhir 2021 banyak hal yang seharusnya anak-anak Tuhan bisa menangkan, tapi terjadi delay. Kita kebas dalam nama Yesus Kristus. Dia mau delay, dia mau blok, dia mau curi berkat dan janji Tuhan untuk masuk ke 2022. That's why dia ambil waktu di akhir Oktober, kan ada sisa 2 bulan, dia mau berusaha menyerang melalui titik point of contact atau celah, yaitu melalui perayaan Halloween. Bahkan yang mengerikan, salah satu petinggi daripada kuasa kegelapan di Amerika Serikat berkata seperti ini. Dia bikin quote seperti ini. Saya tidak takut, saya tidak khawatir kalau banyak orang-orang merayakan Halloween dan banyak orang-orang dari agama-agama lain merayakan Halloween. Tapi ada satu yang dia mention, yaitu agama Kristen, yaitu anak-anak Tuhan. Dia bilang seperti ini. Saya berterima kasih, dia bilang dia berterima kasih kepada orang tua Kristen karena mengizinkan anak-anak mereka untuk merayakan Halloween. Karena setidak-tidaknya 1 hari dalam 1 tahun anak-anak Tuhan dapat menyembah setan. Wow, saya merinding sekali dan saya sangat berkata, aku tolak, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Ternyata pemimpin daripada kuasa kegelapan bisa berkata seperti itu. Dia pakai bermacam cara untuk membuat Halloween sedemikian rupa sehingga anak-anak Tuhan terkecoh. Dan dia nggak tahu bahwa di balik itu semua ada kuasa yang sangat mengerikan. Mungkin orang di sana bilang, terlalu lebay, terlalu fanatik, terlalu sok kudus, terlalu sok suci. Kita nggak peduli, Bapak Ibu. Kita bukan dengar apa kata orang, yang kita dengar apa kata Tuhan. Amin. Yang penting kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyuarakan kebenaran. Kita harus berdiri dengan iman kita. Kita ada di pihak Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan Tuhan bilang dengan jelas, jangan takut. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita anak-anaknya. Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita. Karena Tuhan sudah memberi jaminan kemenangan buat setiap kita. Tuhan bilang kita sudah terima otoritas. Kita punya identitas anak-anak Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu kenapa saudara? Di Halloween itu dia harus pakai kostum-kostum setan. Kostum-kostum yang mengerikan. Kostum-kostum yang jahat. Karena itu ada makna profetiknya. Bahwa iblis sedang mau mencuri identitas anak-anak Tuhan. Kita tolak dalam nama Yesus Kristus. Iblis sedang berusaha mencuri identitas anak Tuhan. Dia pakai 1000 cara jadi pesta kostum lah. Pakai baju-baju mungkin Dracula, baju-baju setan. Sehingga akhirnya apa? Identitas anak-anak Tuhan dia sedang rancangkan supaya itu berubah. Saudara, kita buka dulu firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita balik, kalau kita tidak tahu maksudnya, iblis bisa mencari keuntungan. Tapi ketika kita buka di 2 Korintus 2 ayat 11, jangan sampai iblis mencari keuntungan karena kita tahu maksudnya. Kita tahu maksud dibalik itu semua. Tanda profetik, tanda di alam roh. Kenapa harus pakai kostum yang ngeri-ngeri semua? Karena iblis sedang mau merekrut pasukannya. Iblis sedang mau mengambil jiwa orang-orang tersebut dan mau dibawa dalam agendanya. Kita tolak kebas di dalam nama Yesus Kristus buat setiap kita. Oleh karena itu, jangan izinkan iblis mendapatkan apa yang dia mau. Ingat, kita sudah menang di atas kayu salib. Kita anak Tuhan, kita anak raja. Kita deklarasikan kemenangan melawan setan. Oh, iblis hari-hari ini mungkin bisa menggunakan rencana-rencananya. Tapi Tuhan kita lebih dahsyat. Kita pakai perlengkapan senjata perang kita. Dan kita tidak berkompromi dengan setan. Atau bahasa lain di Halloween itu sleep with the devil. Kita kebas dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak sleep, kita tidak tidur. Kita tidak ada di pihak iblis. Amin, saudara. Dengan kata lain, Halloween itu juga berbicara yang tadi saya sudah bilang, sleep with devil. Dan kita tolak itu semua saudara. Hari-hari ini ayo kita punya integritas, kita punya kekuatan iman kita, tidak kompromi. Kita berdiri dengan kebenaran dan kita tolak semua apapun hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada amin saudara. Selanjutnya kita bahas lagi, apa itu Halloween? Halloween itu juga berbicara adalah celebration of the dead.
Halloween itu berbicara pesta orang-orang, kalau di sejarah awalnya itu pesta orang-orang mati, saudara. Makanya kenapa zombie, orang-orang yang udah dari dalam kubur, itu pesta orang-orang mati. Itu adalah holiday, itu adalah hari perayaan di mana seluruh penyihir berkumpul untuk menyembah dewa-dewanya. Itu waktu seluruh penyihir berkumpul dan sedang melepaskan mantra-mantra jahat. Kalau dulu kepercayaan itu sejarah dia tahu bahwa gini, ada garis tipis antara dunia orang mati dan dunia manusia. Dan melalui Halloween, itu garis tipis itu, pembatas itu dihancurkan. Sehingga semua arwah-arwah, sehingga semua roh-roh jahat yang ada di jalan-jalan, yang ada di tempat-tempat yang mengerikan, dia punya akses masuk ke rumah-rumah. That's why kenapa Halloween ada trick and treat. Bapak Ibu tahu ya itu karena trick and treat. Ada candy, ada permen, ketok ke rumah-rumah. Padahal itu artinya apa? Dia sedang mengetok pintu rumah dan dia berusaha menyusup masuk rumah-rumah. So hati-hati, be careful saudara terkasih dalam Tuhan. Akar dari acara Halloween itu seperti itu. Mereka, penyihir-penyihir sedang mau berkomunikasi dengan dunia gelap. Mereka sedang mau melepaskan mantra-mantra. Mereka mau masuk ke rumah-rumah. Inilah acara Halloween. Tapi anak-anak Tuhan dan banyak orang tertipu karena iblis itu penipu. Dan dia memakai segala cara membuat Halloween itu menarik. Dan banyak orang tertipu dan gak tahu dibalik itu semua apa yang terjadi. Dan sejarah juga bilang begini. Kenapa manusia waktu itu harus memakai kostum setan-setan seperti itu? Kalau dulu di zaman abad-abad yang lampau pertama kali Halloween itu dicetuskan, mereka beranggapan seperti ini. Karena arwah-arwah setan-setan sedang mau balas dendam. Makanya kenapa manusia disuruh pakai baju setan, baju-baju kegelapan supaya setan gak bisa balas dendam sama orang itu. Jadi setan mengira itu temannya. Oh, mereka satu pasukan. Hati-hati Bapak Ibu, lihat maknanya, profetiknya. Artinya ketika orang merayakan Halloween dia pakai gambar labu ya. Gambar apa lagi saudara biasanya? Gambar penyihir. Artinya tanpa kita sadari orang tersebut sedang deklarasi dia bersekutu dengan setan. Ingat sejarahnya saudara. Akar dari Halloween. Mereka pakai baju setan, mereka pakai baju Halloween supaya iblis nggak nyerang mereka, supaya iblis tahu itu teman mereka. Artinya kalau kita tarik garis profetik, kalau orang-orang Kristen merayakan Halloween dan tak sadar mereka sedang berbicara, mereka berteman dengan setan, mereka bersekutu dengan setan. Saudara hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dan kita salah ambil keputusan. Halloween itu seperti point of contact. Halloween itu seperti strategi setan. Mereka bilang seperti perayaan besar. Bahkan mereka menyebut gini loh saudara. Mantan penyihir ini bilang gini. Kalau di kita anak-anak Tuhan Kristen ada perayaan Natal, ada perayaan Paskah, kuasa kebangkitan, Passover, ada kuasa darah Yesus dicurahkan dan kita bangkit kembali. Ternyata dia mau nipu setan dengan bikin perayaan namanya apa? Halloween. Di mana mereka percaya ketika Halloween terjadi kuasa iblis makin kuat karena banyak orang nyembah dia. Banyak orang nyamar jadi dia. Hampir di rumah-rumah pakai gambar dia dan akhirnya kekuatan setan semakin kuat dan dia bilang itu the resurrection of the devil dan kita harus tolak patahkan kebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah acara penyembahan, seluruh penyihir mempersembahkan sehingga kekuatan gaib, kekuatan kegelapan itu semakin kuat. Bahkan mereka berkumpul seminggu penuh loh saudara. Ini kesaksian langsung dari orang yang sudah bertobat. Mereka berkumpul seminggu penuh dan sampai puncaknya mereka terus melepaskan mantra-mantra. Dan lihat apa yang terjadi. Sepanjang minggu Halloween akan banyak sekali kasus kriminal. Di malam itu mungkin kasus pembunuhan, pencurian, penculikan, kecelakaan atau apapun. Karena dia bilang gini, the devils play night. Itu waktunya setan sedang bermain-main. Dan kita percaya kuasa darah membentengi, membungkus setiap kita. Dan tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa menyerang kita. Amin saudara. Tapi kenapa kita harus bawakan tentang Halloween? Supaya di masa-masa ini kita semakin banyak berdoa. Kita semakin banyak buat tembok perlindungan buat setiap hidup kita. Saudara, ketika kita dengar firman Tuhan ini, ayo kita ambil waktu bersama-sama untuk berdoa. Bahkan sekali lagi disebut lagi nih, ini dua orang yang berbeda tapi beliau sebut juga bahwa pemimpin tertinggi daripada kegelapan itu bilang dia sangat bersyukur karena Halloween, karena satu hari dalam setahun setidaknya anak-anak Tuhan, anak-anak orang Kristen menyembah setan. Karena apa? Orang tua mereka mengizinkan anak-anak mereka mengikuti perayaan Halloween, pesta Halloween di sekolah, atau pakai stiker-stiker di Instagram tentang Halloween. Hati-hati saudara, itu celah dan pijakan yang bisa membawa dampak yang tidak bagus, membawa dampak yang mengerikan. Karena apalagi yang paling penting dari itu semua, Tuhan gak suka dan Tuhan mau setiap kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, hidup sesuai firman Tuhan. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan? Sekali lagi, apa hubungannya Halloween dengan Sumpah Pemuda dan generasi muda? Halloween banyak menyerang siapa saudara? Anak muda, anak-anak kecil.
Dan tapi ini bertepatan Indonesia Sumpah Pemuda. Makanya kita ada program di tepat di Sumpah Pemuda 93 menit berdoa, rally, pujian, penyembahan dan doa untuk generasi muda. Ayo sama-sama kita generasi muda bangkit. Karena revival ada di tangan setiap generasi muda, bahkan 3 generasi, orang tua, anak muda dan anak-anak. Tuhan merencanakan yang jauh lebih dahsyat, bahkan iblis tidak bisa mencegahnya. Ayo kita ambil bagian kita bawa revival, kita bawa kebangkitan yang besar, kita masuk dalam pertempuran iman kita dan percaya kuasa darah Yesus sudah menjamin kita menjadi pemenang lebih dari pemenang. Amin. Inilah saudara, arti Halloween, Sumpah Pemuda dan kekristenan. Ini waktunya anak muda dibebaskan dari semua jerat-jerat. Anak muda tidak lagi dituai oleh si jahat, tapi anak muda dituai oleh kerajaan surga. Anak muda tidak lagi direkrut oleh kegelapan, tapi anak muda direkrut oleh kerajaan surga. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Semua yang sudah diucapkan, semua yang sudah dideklarasikan, semua firman Tuhan sudah dilepaskan akan termeterai jadi genap tuntas oleh kuasa darah Yesus. Kami terima semua yang daripada Tuhan dan kami tolak, tebas, patahkan semua yang bukan daripada Tuhan. Setiap kuasa kegelapan, serangan balik, tuntutan, tuduhan, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Karena ada tanda darah Yesus yang berkata, Tetelestai, it is finished, untuk hidup setiap kita. Kita pemenang lebih dari pemenang karena kita ada di pihak Allah dan Allah di pihak kita. Kita milik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ada di dalam setiap kita. Ada amin saudara? Akhir kata, saya mau akhiri video ini dengan satu kata, tuntas. Thank you, Pak.